Yang kedua tadi siapa namanya? Ibu Pristi ya. Iya, Bu. Oke, Ibu Pristi siap ya, Bu. Insya Gimana Allah, Bu. kabarnya, Bu? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Alhamdulillah ya. Kecapean nggak Lumayan, Bu. proses? Ini pun sama, Bu Pristi udah siap 33 RPP-nya ya. Alhamdulillah sudah, Bu. Jadi upload semua kan? Sudah, Bu. Ya, ya semua. Apa? Ini apa itu? Kira-kira judul PTK yang mau ditawarkan? Bismillahirrahmanirrahim. Judul PTK saya, Bu, pemanfaatan media audio visual untuk meningkatkan motivasi dan minat membaca Al-Quran pada siswa. Minat dan membaca Quran ya. Iya, Bu. Audiovisual ya. Iya, Bu. Saya tanya dulu. Ini kan dua indikator yang harus dicari. Mengukur minat dan juga mengukur Motivasi. tadinya apa? Kan memanfaatkan media audiovisual untuk meningkatkan minat Membaca. membaca dan Iya. minat membaca aja. Iya, Bu. Satu aja minat membaca aja. Berarti Iya, Bu. hanya mengukur minat. Kira Ibu tadi ada dua indikator yang dicari. Mengukur minat atau mengukur dengan hasil belajarnya. Tapi cuma satu ya, mengukur Iya, minat. Bu. Sekarang ya dari judul itu nggak ada masalah menurut saya. Berarti upaya peningkatan ya. Ataupun tadi pemanfaatkan audiovisual untuk meningkatkan ya. Bagusnya memang kata ininya lebih bagus ke peningkatan gitu ya. Peningkatan minat baca Al-Quran dengan pemanfaatan media visual. Itu boleh ya. Nah, daripada kita buat misalnya tadi judulnya pemanfaatan audiovisual untuk meningkatkan. Bagusan di peningkatan atau upaya peningkatan ya. Oke. Kemudian di sini kan tentu tadi minat dan membaca Al-Quran ya. Minat Al-Quran kira-kira untuk mengukur itu pakai pendekatan apa? Ya, untuk mengukurnya saya menggunakan angket, Bu. Setiap siswa nanti diberikan angket, dicari bagaimana minatnya sebelum saya memberikan motivasi dengan video audiovisual dan nanti bagaimana mereka meresponnya, Bu. Begitu, Bu. Oke ya, angket ya, alat ukurnya angket Iya. ya. Selain juga tadi ada lembar observasi juga dan Ada aktivitas juga, ya. Bu. Nah, tetap ya. Oke, kalau misalnya dengan audiovisual saja ya, apakah audiovisual itu dibuat video tersendiri yang Ibu buat atau video? Aku terputus, Bu, sinyalnya. Oh ya, Iya. maksudnya tadi video kan audiovisual ya kan. Ya. Kira-kira video audiovisualnya itu dibuat sendiri dengan siswanya atau buat sendiri di luar atau misalnya ambil punya orang gitu. Saya mengambil referensi dari YouTube, Bu. Untuk videonya itu saya ambil dari YouTube, Bu. Apa agak rusak apa ini nih? Iya, Bu, macet-macet. Oh iya, maksudnya sudah ambil referensi secara umum, maksudnya bukan ada nggak yang diinovasi gitu, misalnya penggabungan atau ambil langsung gitu. Oh, tidak, Bu. Saya membuatnya pertama dengan PPT, PowerPoint, Bu. Nanti di dalamnya itu saya masukkan video-video yang menarik untuk memberikan motivasi kepada para siswa untuk semangat lagi dalam membaca Al-Quran gitu, Bu. Jadi ada apa ya, menggabungkan Iya, PPT dengan video. Ya itu yang bagus ya juga iya, ya. tidak bulat-bulat Jadi gitu. jadi bisa juga kita muncul pun di situ bisa ya. Iya, iya. Kita juga ada di dalamnya video. Artinya itulah pemanfaatan IT juga ya. Atau ada lagi nggak kira-kira pemanfaatan teknologi yang ini selain tadi PPT, video gitu atau? Melalui Google Classroom, Bu. Saya juga pernah membuat mereka agar memasuki Google Classroom, Bu, dalam pemanfaatan IT-nya. Pemanfaatan IT ya. Ya mungkin kalau Google Classroom ya mungkin penugasan juga bisa ya, ataupun kuis ya bisa juga melalui itu ya.
Oke, kira-kira ada lagi nggak kira-kira pengembangan-pengembangan teknologi atau perangkat-perangkat pembelajaran yang mau ditawarkan? Ya Bu, saya pernah membuat juga untuk para siswa membuat video langsung praktek dan memberikan arahan kepada mereka untuk menguploadnya ke YouTube, Bu. Nah, jadi mereka juga bisa berekspresi melalui IT YouTube, Bu. Tetapi mungkin harus tetap dijaga ya, Iya, tetap Bu. dijaga, apalagi artinya dipublish pengetahuan agama itu kan artinya dia tidak boleh ada kesalahan ya, kesalahan ya, jadi harus terus dipantau mungkin ya apa YouTube ataupun yang dihasilkan oleh video-video yang siswa ya. Ya, Bu. Oke, di dalam tentu seorang guru juga tadi ranah-ranah ya, ranah pengetahuan, ranah afektif, psikomotorik itu harus ya kita kuasai ya untuk peningkatan ya kemampuan siswa. Kira-kira apa yang Ibu lakukan dari segi kognitifnya, afektifnya, psikomotoriknya? Dalam segi kognitif, Bu, saya memberikan mereka materi-materi yang dapat menggugah pengetahuan mereka untuk berpikir secara kritis, ya, Bu. Untuk afektifnya, saya memberikan mereka praktek esal, Bu. Kalau yang afektifnya itu, saya memberikan mereka tugas-tugas yang dapat memacu mereka untuk lebih berpikir kritis. Untuk psikomotoriknya, saya membuat mereka agar melakukan praktek. Gitu, Bu. Ya, kalau melihat teori ini kan dia membaca Al-Quran ya, banyak kayak praktek ini sebenarnya ya kan. Jadi praktek-praktek yang sudah diberikan, mungkin apa makrosnya, apa kira-kira indikator itu kan, indikator-indikator capaian itu kan harus kita ketahui, mampu membaca Al-Quran ataupun tadi mampu membaca Al-Quran itu apa indikatornya, apakah cukup dia mampu membaca tajwidnya atau membaca panjang pendek dan semuanya atau hanya tahu huruf saja, kan harus ada indikator tadi capaian-capaian itu kan sebatas mana harus penguasaan mereka. Itu juga harus ditetapkan ya Bu ya, ditetapkan dalam suatu proses pembelajaran. Sehingga ada target ya kan, target ada indikator itulah dibuat. Misalnya tadi paham huruf dulu kan, huruf. Kemudian yang kedua apa ya? Jadi target-target itu harus dicapai misalnya entah sampai 80% misalnya supaya bisa berhasil suatu PTK ya. Kemudian juga tadi dilakukan tadi inovasi-inovasi ataupun peningkatan, kan kita untuk upaya meningkatkan mungkin kalau Ibu sekarang upaya meningkatkan minat, itu kan, jadi dengan angket yang ada dan juga dibaca oleh lembar observasi yang terjadi dalam proses pembelajaran, sehingga kita tahu nanti apa kelemahan-kelemahan dengan penggunaan media visual itu. Jadi media visual seperti yang Ibu katakan tadi, mungkin PPT dulu atau PPT digabung dengan video ataupun mungkin dengan YouTube tersendiri ya kan, artinya ada perbaikan-perbaikan dari instrumen ataupun dari inovasi-inovasi yang kita dapatkan tadi dari suatu proses pembelajaran ya. Kemudian terkait dengan HOTS ini, HOTS juga adalah sesuatu yang memang harus dievaluasi terus oleh si guru ya, karena kelemahan-kelemahan proses pembelajaran yang sekarang yang terjadi itu adalah akibat kurangnya pengetahuan ya HOTS itu oleh si guru, sehingga hanya banyak soal-soal itu kita ketahui banyak hanya berlandaskan ke pengetahuan saja ya, evaluasi, sintesis dan creativity itu jarang dilakukan. Sekarang coba Ibu uraikan dulu kira-kira bagaimana soal HOTS yang dibuatkan melihat pengetahuan atau kognitif mereka. Ya. Pada kali ini, kesempatan ini kan Bu, saya membuat mereka tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan soal yang saya berikan berupa HOTS yaitu saya buat ketika bulan Ramadan banyak ditemukan
masjid-masjid atau musola-musola yang memandangkan atau melantunkan bacaan-bacaan Al-Quran. Tetapi sekarang ketika selesai Ramadan, hal itu jarang ditemukan. Mengapa hal tersebut terjadi? Itu contoh pertanyaannya, Bu. Itu masuk dalam kriteria mana itu? C4, C5, C6? C4 menjelaskan. Jelaskan. Iya. Kalau C6 kira-kira seperti apa? Kalau C6 kan sudah mempraktekkan ya, Bu ya. Ini menjelaskan bagaimana seperti itu, mengapa terjadi hal seperti itu, mengapa pada saat bulan Ramadan saja hal tersebut terjadi, mengapa demikian. Jadi siswa menjelaskan sih, Bu. Si tahap menjelaskan. Jadi itu ya, artinya kita membuat Iya. suatu soal itu kita harus mengikuti kaidah inilah ya, Anderson itu misalnya, walaupun 5 soal kita tetapi ya tentu ada kesukaran ya, ada yang susah, ada yang sedang, ada yang mudah. Nah, itu kan variasi-variasi dari soal itu sendiri ya. Oke, kemudian mungkin video tadi ya. Video udah ada ya kan? Sudah, Boleh Bu. di-share juga nanti ya. Iya, Bu. Oke, sekarang mungkin baca Quran dulu. Surah apa? Surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Oke, tulisannya kalian? Surah Al-Ikhlas juga ya, Bu ya? Iya. Untuk anaknya kok. Ini deh. Aduh, gemeter saya, Bu, nulisnya. Nampak, Bu? Belum. Kurang naik itu. Tadi nggak nampak. Hilang lagi. Nggak bisa ya, Bu? Tunggu, Bu. Saya matikan dulu apanya ya, Bu, ya. Gini. Gini, Bu. Oke ya, mungkin itu ya. Kita terakhir lah satu lagi tadi tentang ini ya, evaluasi. Untuk evaluasi, Ibu melakukan seperti apa? Ya, untuk evaluasi, Bu, saya membuatkan mereka pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan indikator capaian yang akan saya capai dengan ketentuan nilai KKM yang sudah ditentukan di sekolah. Untuk nilai KKM-nya 70, Bu. Jika siswa tidak bisa mencapai ke 70, akan dilakukan remedial. Dan siswa yang sudah mencapai nilai 70, nanti akan saya lakukan pengayaan, Bu. Oke ya, kemudian juga nanti untuk persiapan PTK seperti tadi saya katakan ya, misalnya harus dirancang dulu media visual apa tahap pertama ya, kemudian baru pengembangan berikutnya dengan persoalan-persoalan atau masalah yang dilakukan dari lembar observasi yang kita buat ya, kemudian nanti juga untuk berikutnya sampai dia tuntas ya apa capaian yang akan kita inginkan ya. Ya, Bu. Oke, ya mungkin nanti saya akan komen juga ya nanti di bagian RPP-nya. Mungkin kalau ada apa perbaikan ya diperbaiki ya supaya lancar nanti waktu PPL. Oke, mungkin itu saja ya Ibu Kristi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.